Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah sekarang kita akan masuk di segmen yang baru di Islam Itu Indah, yaitu segmen titip doa. Nah ternyata banyak banget nih Bib nih jamaah di rumah minta didoain sama guru-guru kita. Nah ini dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi down nih, banyak banget ujian saya. Ada aja masalah. Istri saya selingkuh, tapi dia selalu nanyain saya, padahal saya udah bekerja mencari nafkah. Apakah ada doa biar hati saya jadi tenang dan mental saya nggak terganggu nih Ustadz nih? Mungkin Bib nih dijawab nih Bib nih. Artinya masalah itu cukup berat, artinya masalah istri selingkuh. Nah pertama memang harus dinasehatkan istrinya. Ya. Tentu nasihat kita semua serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ada doa supaya kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa mungkin bisa dicatat. Apa doanya? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Artinya dengan kekuasaan Allah, dengan kehebatan Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, kepadamu ya Allah hanya kami berlindung, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala takilni ila nafsi tarfat. Jangan diserahkan semua masalah kita nih, jangan sampai kita semua yang nanggung. Minta Allah Subhanahu Wa Taala yang mempermudah semuanya. Amin. Itu seperti itu. Jadi buat yang bertanya, insya Allah tetap dinasehatkan, benarkan keluarganya, kemudian baca doa ini. Masya Allah. Ya mudah-mudahan dicatat tadi ya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya yang minta doa nih. Dari Dewi Fana 00. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya saya susah banget buat move on dari mantan? Wah, soalnya mantan ini selalu kepikiran tiap hari, bahkan di mimpi. Waduh. Mantan itu kalau campur durian enak. Ketan itu ketan ya. Padahal dia udah sama yang lain. Ada nggak sih doanya biar saya bisa cepat move on dan nggak terbayang-bayang mantan lagi? Wah, doanya nih Bib, biar bisa ditetapkan hati nih, nggak ingat masa lalu. Artinya jangan hidup itu seperti sandiwara. Artinya semua kita lihat yang real. Kalau memang sudah tidak jadi jodoh kita, sudah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cari yang lain. Jadi bisa roll on kita. Oh, move on. Oh, move on. Iya, roll on begini ntar deh. Blinding terus katanya. Iya. Jadi artinya memang buat apa sih kita mengingat-ingat sesuatu yang memang sudah tidak diberikan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW selalu banyak diriwayatkan aktsaru min du'aihi. Artinya Nabi banyak membaca doa. Ini Nabi, bagaimana kita? Apa doanya sering kita bawa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya hanya minta ketetapan kepada Allah saja. Kenapa harus kita mengingat manusia? Move on itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Move on sholat kita, move on ibadah kita, move on puasa kita. Jadi siapa yang nolongin kita di hari kan? Allah, bukan mantan kita. Aduh, mantan ini apa bedanya sama ketan? Ya, campur duren. Iya. Ini mungkin Ustaz lu ada komentar sedikit nih sebagai wanita nih. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi hari ini kita dapat titip doa ya buat pemirsa. Karena apa? Doa selalu mukmin. Doa adalah senjatanya orang beriman. Jadi kita ini nggak ada yang namanya kekuatan kita kecuali doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, mudah-mudahan yang titip doa ya biar Masya Allah. Amin. Dikabulkan doa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah Islam Itu yang ada di rumah nih yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tentang tema kerjaku ibadahku. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut pertanyaan sama guru kita Ustaz Syam tadi sebelum iklan. Bagaimana kalau ada orang yang bekerja tapi dia nggak ikhlas? Kayaknya males-malesan gitu loh, ogah-ogahan gitu, nggak ikhlas. Ngapain sih gua harus kerja? Seolah-olah kayak gitu mau penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Habib, Ustaz Lulu, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah
Maka subhanallah di dalam Al-Qur'an sudah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya qul, katakanlah, inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, seluruh ibadahku, wa mahyai, hidupku, wa mamati, dan kematianku, matiku itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Maka ketika kita beribadah, ketika kita melakukan segala sesuatu, mestilah karena Allah Subhanahu wa taala, mestilah pekerjaan ini bernilai ibadah jikalau dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena keikhlasan. Sebagaimana Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwasanya seluruh manusia sesungguhnya mereka berada di dalam kecelakaan. Mereka manusia ini berada dalam kecelakaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya semua manusia dalam kecelakaan, dalam kerugian, kecuali mereka yang berilmu. Dan semua orang berilmu semuanya celaka kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya, dan semua orang yang mengamalkan ilmunya juga celaka kecuali yang mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya ilmu, amal semuanya harus didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tidak mau menjadi manusia yang celaka. Lalu ada dikatakan tadi ataupun ditanyakan, apakah seseorang ketika dia bekerja lalu tidak ikhlas maka pekerjaan tersebut tidak bernilai ibadah? Betul, karena Nabi SAW mengingatkan pada hari kiamat nanti didatangkan dunia dengan cara terpisah-pisah. Ada yang dilakukan dunianya karena Allah, ada yang tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dicampakkanlah amal-amal yang dilakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dicampakkan baginya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Lalu kalau begitu mari kita lihat bagaimana sih ciri-cirinya ketika seorang yang bekerja dengan tidak ikhlas. Yang pertama, bukan mengharap ridhonya Allah, tapi mengharap ridhonya manusia. Dan saking ridhonya bos. Dan saking mengejar ridho bosnya, dia mengabaikan ridhonya Allah. Contohnya misalnya dia bekerja karena ingin mencari ridhonya bosnya, dia mengabaikan sholat 5 waktunya. Bukan ridho Allah dalam pekerjaannya. Lalu kemudian ada ciri-ciri yang lainnya yang insya Allah akan dijelaskan oleh guru-guru kita. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Jadi kalau orang yang kerja nggak ikhlas ya, itu nilainya cuma duit doang, nggak ada nilai ibadahnya. Buat apa? Kita pengen dua-duanya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Permasalahan yang berikutnya. Wah, sebagai atasan nih, ngerasa dirinya nih Masya Allah, kayaknya gue udah adil banget saya ini sama anak buah. Tapi ternyata anak buah nih masih aja banyak yang protes. Kayak nggak seolah-olah nih pimpinannya itu kayaknya, kayaknya semena-mena gitu. Dikasih gitu. Nah, apakah pimpinan ini termasuk bekerja atau mungkin pekerjaannya ini nggak dinilai ibadah? Atau bagaimana, Bib? Kan ngerasa dia sebenarnya udah oke gitu loh. Fadal, Bib. Jawab ya? Jawab, Bib, iya. Jawab dong. Menyambung sedikit, menjelaskan takut salah paham apa yang sampai ke Ustaz Syam dengan jawaban saya tadi. Sebenarnya boleh nggak sih orang itu cari muka sama bos, cari muka sama guru? Boleh nggak? Boleh. Tapi dengan syarat tidak nyakitin yang lain. Artinya dengan merusak nama ini nggak bagus, ini nggak bagus, ini nggak bagus. Nggak, cari muka sama bosnya, cari muka sama guru boleh, berkhidmat namanya. Tapi tidak mencelakakan teman-teman yang lain. Itu. Kemudian tadi apa? Kalau misalnya jadi bos nih, anak buah ngerasa dirinya bosnya nggak adil. Kalau jadi bos, kita nih jadi bos. Seperti kata-katakan, kita jadi majikan. Ya, jangan sampai nilainya rugi juga buat ibadah. Sebab kenapa? Dalam Abdullah Uyina, beliau mengatakan, kana lahu abdun. Seseorang punya budak, seseorang punya bawahan, seseorang punya rakyat. Cuman dia nanti kenapa nilai ibadahnya sedikit di sisi Allah? Kenapa? Ternyata pembantunya, bawahannya, rakyatnya, syurganya lebih tinggi daripada bosnya. Subhanallah. Nah, kenapa? Karena di ibadah, di dunia fana ini bosnya tidak sepandai ibadah seperti bawahannya. Nah, masalahnya bawahannya yang merasa bosnya tidak hadir, berarti ini bawahan yang kurang rasa syukur. Banyakan nuntut kali ya. Banyakan nuntut, ini kan kurang rasa syukur. Bener. Orang kerja-kerja. Artinya tadi sudah disampaikan siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan jalan, kerja-kerja aja. Artinya menikmati apa yang diberikan. Ini kan kita jangan bilang oh sedikit saya dapat, tapi kita anggapnya yang memberikan itu siapa? Allah Maha Besar. Artinya ketika kita dapat sesuatu mungkin dikatakan sedikit.
Tapi kalau kita landasi dengan rasa syukur, Masya Allah, berterima kasih betul kepada siapa? Bukan kepada bos kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan bos itu jembatan, wasilah agar kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat si bos, kenapa? Tetap jalan yang adil, tetap jalan yang bagus, walaupun bawahannya merasa dia tidak adil, dia tetap dapat pahala ibadah dari Allah. Karena tegas itu penting. Betul. Tegas itu penting. Artinya bos juga harus berwibawa. Secara kekeluargaan beda lagi dengan urusan kerja. Kerja ya kerja, kekeluargaan ya kekeluargaan. Boleh juga terkadang dicampur kekeluargaan dengan suatu pekerjaan supaya lebih silaturahminya bagus dan hebat. Jadi jangan khawatir bagi bos-bos, bagi yang atasan yang memang merasa sudah tidak adil, tidak usah khawatir. La yaltafit yaminan wala shimal. Enggak usah nengok kanan, dan nengok kiri, lempeng karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tetap dapat pahala ibadahnya. Pahala ibadah. Ya kan nih, anak buah yang protes kita nggak tahu apakah anak buahnya benar juga. Jangan-jangan protes doang, kerja kagak. Syukurnya nggak ada syukurnya. Nauzubillah min zalik. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Itu yang ada di rumah. Waktu kita menjawab pertanyaan dulu yang masuk nih, yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, ini dia pertanyaannya dari Instagram Palsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang muslim bekerja di perusahaan atau pemiliknya seorang non-muslim? Akankah setiap rezeki yang didapat berkah atau malah sebaliknya? Terima kasih Ustazah. Nah, ini nih mungkin Ustaz Syam bisa dijawab sambil santai nih Ustaz Syam. Bosnya nih non-muslim. Ya. Nah, dia terima gaji dari bosnya. Berkah nggak nih gajinya gitu? Nabi SAW juga berinteraksi dengan non-muslim. Bahkan ketika berada di Madinah, itu kan sangat aman berbisnisnya para ahlul kitab di situ. Ada Yahudi, ada Nasrani, mereka semua saling berinteraksi, bahkan saling jual beli di pasar. Lalu itu tidak digolongkan sebagai sesuatu yang haram. Yang haram seperti apa? Meskipun bosnya adalah muslim, tapi produksinya adalah minuman keras, khamar, ya tetap haram gitu. Meskipun bosnya non-muslim, tapi ternyata yang non-muslim produksinya adalah sesuatu yang halal, yang tidak dilarang di dalam agama Islam. Kemudian waktu kerjanya juga tidak menghalanginya untuk ibadah, tidak ada aturan dalam pekerjaannya. Pokoknya kalau masuk kerja di sini haram atau tidak boleh mengenakan jilbab atau tidak boleh menutup aurat, tidak boleh sholat, barulah pekerjaan tersebut tidak akan pernah berkah. Tapi kalau sholat boleh, ada waktu sholatnya, dipersilahkan untuk ke masjid misalnya, kemudian tidak disediakan makanan yang berbahaya bagi akidahnya misalnya, maka insya Allah pekerjaannya tetap saja pekerjaan yang halal, dan insya Allah pekerjaan tersebut bisa menjadi suatu keberkahan. Namun kalau mau lebih berkah lagi, memang ketika saling membantu ini adalah membantu dalam hal muslim. Kalau misalnya kita punya hajat paling bagus itu dilaksanakan sesama muslim. Tapi kalau orang lain punya hajat, misalnya ada orang yang mau ditolongin, nggak usah pilih-pilih lagi mana muslim mana tidak, tapi saling tolong-menolonglah sesama manusia. Tapi kalau kita mau pilih-pilih orang yang mana ya yang mau kutolongnya, utamakan yang kuat ibadahnya dulu, lihat dulu yang mana paling soleh. Namun dalam hal pekerjaan ini kita bisa sama sesama manusia yang tidak menghalangi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf, samarkan nama saya. Udah, alhamdulillah. Saya sekarang bekerja di pasar sebagai pedagang. Namun itu bukan barang saya. Saya hanya menjadi penjual di toko orang. Ketika saya bekerja, atasan saya sering menyuruh saya untuk tidak jujur, bahkan sampai bersumpah palsu demi mendapatkan pembeli. Astagfirullah. Bagaimana hukumnya jika saya bekerja seperti ini, Ustadz? Terus kalau mau resign, takut nggak dapat kerja, soalnya nyari kerja susah. Terus apakah kerja saya ini gak jadi ibadah? Wah, ini bagaimana Ustaz Zarullah? Kerja disuruh bohong sama bosnya, dia lakuin nih, kalau nggak laku Kalau dia nggak lakuin, nggak laku. Ini dia nih masalahnya. Bagaimanakah itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustadz, Habib semuanya. Jamaah. Yeay. Oh, jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan banyak ilmu. Mudah-mudahan kita bisa sampaikan kepada anak cucu kita. Anak cucu, tua banget gitu ya. Iya, gitu. Bisa. Jadi kalau kita ngomongin kita ini emang yang namanya kerja kan ibadah, ya kan? Tapi ketika kita ibadah seperti tadi pertanyaan, kita kerja, tapi atasan kita nyuruh yang bukan-bukan. Bahkan disuruh bersumpah palsu, disuruh berbohong.
Dan kalau kita nggak bohong, kita takut nggak dapat kerjaan. Tapi kalau kita bohong bagaimana? Ini kayaknya hati nurani nih yang berbicara. Yang pertama, ya. Pertama kita nih kalau kita ngomongin hal itu, kita ingat dengan hadis Rasulullah dari riwayat Muslim bahwa ada 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah. Pokoknya Allah tuh nggak ramah sama 3 orang ini. Salah satu adalah orang yang kalau berdagang pakai sumpah palsu. Misalnya nih gini nih, kita jualan nih, berapa nih Bu? Oh ini 5.000, ya 4.000 deh. Demi Allah nih, saya nih nggak ngambil untung. Padahal dia ngambil untung. Orang kayak gini, emang sih dengan sumpah palsu. Ada satu riwayat, dia laku barang dagangannya. Pokoknya laris dagangannya, tapi tidak barokah. Nah ini yang tadi disampaikan guru kita, apakah cuma kepengen dapat duitnya doang? Sementara nggak dapat berkah, kan nggak enak. Jadi yang pertama, kita berdoa kepada Allah dan juga kita bertindak bahwasanya ini nggak bener nih, karena hati nurani yang ngomong. Tadi ada doa tuh, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balik hati kami, tolong tetapkan hati dalam iman. Emang nih saya tuh BU banget, butuh uang banget, tapi kalau gini caranya, astagfirullahaladzim. Ini yang pertama. Yang kedua, ingat atasan itu memang atasan, majikan adalah majikan. Tapi ingat, kita punya atasan lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar, ya Nurul Qalbi. Gitu kan? Allah Maha Sayang. Jadi memang gaji ada, dari dagang ada keuntungan. Tapi ingat, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang Maha Pengampun. Dan yang ketiga, ingat, dagang ini adalah syaratnya muamalah. Antakuna tijaratan ini antakuna tarodi minkum, saling redo. Iya, kita demi Allah kita redo. Tapi kalau yang beli nggak redo bagaimana? Dibawa pulang tuh dagangan, ternyata itu hasil daripada sumpah palsu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi rezeki Allah yang ngatur. Gaji ada bulanan. Gaji sama rezeki beda, Kak Fadli. Kalau gaji bulanan dapat, tapi rezeki nggak, yang namanya kita pakai apapun, insya Allah tuh ada rezeki. Rezeki dijamin ada. Kayak bayi nggak kerja dapat tuh dia minum susu, istilah bahasanya ya. Jadi jangan takut. Kita ngomong baik-baik sama bos kita. Emang sih bukan dengan kita mah cuma yang namanya ngomong doang. Tapi tetap aja kita sebagai perantara. Mau nggak kita jadi perantara yang benar-benar membawa kesolehan? Iya. Lagi pula nggak ada ibadah namanya bohong-bohong. Nggak ada. Bohong, ibadah bohong. Gimana ceritanya? Wudu bohong, nggak bisa wudu bohong. Cuman bahasain muka doang ya kan? Bohong juga. Jadi mudah-mudahan kita sebagai seorang pegawai atau sebagai seorang bekerja dengan seorang bos, ingat, kita cari ridho Allah, balik lagi. Yang kedua, kita ngomong yang baik-baik sama atasan. Yang ketiga, kalau misal aku dipecat gimana? Ingat, pekerjaan itu adalah perantara. Ada keran-keran yang lain. Mungkin di hati ngomongin harus ada niat. Indah malah mau lebih niat. Ya Allah, aku sebenarnya nggak bisa kayak begini ya Allah. Tolong ya Allah, aku mencari pekerjaan lain sebelum kita dapat diniatin. Biarin deh, sekarang begini. Tapi aku berusaha untuk jujur. Nanti kalau besok aku misalnya disuruh yang namanya dipecat atau aku resign, paling nggak aku punya dapat pekerjaan lain. Karena apa? Yang namanya keran satu ketutup, bisa keran-keran yang lain terbuka. Widih, Masya Allah. Susah kan kalau ngomong sama tukang keran ya kan? Jadi kalau keran satu ketutup, keran yang lain banyak. Kenapa? Allah Maha wasi'al maghfirah. Allah Maha luas ampunan, Allah Maha luas rezekinya. Jadi kalau ngomong rezeki mah ya, bukan di pekerjaan doang. Disuruh sama bosnya nyebur ke jurang, mau dia. Kan? Yang penting dagangan bosnya laku, ya jangan dong. Sama aja tuh bos bilang, udah lo masuk neraka sama gue. Nauzubillah min dzalik. Dengan saya cari-cari lagi nih. Apalagi yang dicari nih? Cari orang yang mau minta bacain doa. Minta bacain doa nih buat segmen berikutnya kita bacain. Nah kalau gitu ayo Allah coba. maghfirlahu warhamhu. Oh enggak, ini kayaknya banyak yang penting-penting juga. Coba banyak yang ada nih. komentar doanya langsung dipin atau ditungguin jamaah nih yang mau nitip doa, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Islam Tinda. Jamaah, Alhamdulillah. Udah banyak belum yang nitip doa nih?